Oke guys, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu guys, dan semoga rezekinya makin lancar, makin berkah, makin mudah, melimpah ruah, sehingga bisa buat ziarah makam Rasulullah di Mekah Madinah guys. Oke, pada kesempatan ini kebetulan hari Jumat guys, hari penuh keberkahan. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya bahwa bagaimana akhirnya saya dan teman-teman di kelompok Tani Ngudi Tani 1 mendapatkan bantuan sapi. Saya tidak berbicara tentang bantuan itu, tidak berbicara tentang bantuan itu karena itu memang bukan milik saya, tetapi saya bercerita tentang keinginan saya untuk memiliki seekor sapi guys. Jadi waktu itu panen pertama kali saya bertani garap sawah. Jadi sawah itu lama banget tidak kita kerjakan sendiri, dikerjakan orang lain dengan sistem bagi hasil guys. Tetapi berhubung yang biasa mengerjakan sawah itu kemudian akhirnya bisa membeli sawah sendiri dan akhirnya mengerjakan miliknya sendiri, maka sawah yang biasa ia kerjakan itu dikembalikan kepada saya dan akhirnya mau tidak mau saya harus bertani guys. Singkat cerita, akhirnya saya bertani dan akhirnya saya panen guys. Panen padi. Itu panen padi itu guys, melihat damen itu saya berpikir ini akhirnya saya punya damen. Makanya ketika panen damen itu saya ambil, saya simpan guys, berharap suatu saat nanti bisa beli sapi walaupun kecil gitu guys. Jadi setiap panen, 2 kali panen guys, 2 kali panen itu damen saya kumpulkan dan saya simpan guys. Jadi itu perjalanan saya untuk bagaimana bisa mendapatkan memiliki sapi itu. Jadi cara ini sebetulnya saya gunakan ke hal-hal yang lain guys. Jadi ketika saya ingin memiliki sesuatu, hal pertama itu yang saya pikirkan bukan bagaimana mendapatkan uang untuk bisa membeli sesuatu itu, bukan begitu guys. Karena untuk mendapat memiliki sesuatu itu tidak harus memiliki uang guys. Boleh kita itu tidak memiliki uang, menginginkan sesuatu itu boleh-boleh saja, dan itu memang gimana ya, artinya segala sesuatu itu kalau kita berpikirnya harus memiliki uang dulu baru kita membeli, waduh berat guys. Apalagi untuk membeli seekor sapi itu juga tidak murah kan guys, harus jutaan, dan itu untuk saya pribadi untuk mengumpulkan uang berjuta-juta itu juga tidak mudah, walaupun ya artinya sirkulasi keuangan itu jadi sebetulnya harusnya bisa, tetapi tidak mudah guys, karena kebutuhan itu selalu saja datang silih berganti. Jadi itu guys, intinya ketika kamu itu menginginkan sesuatu, jangan dulu berpikir tentang kondisi finansial. Banyak sekali hal yang sudah saya dapatkan ketika saya itu tidak memiliki uang guys. Betul, asli. Saya pernah beli tanah itu dipaksa sekali, dan dipaksa itu tidak mempunyai uang sepeser pun, tapi dipaksa. Ya begitulah rezeki kalau memang sudah tiba saatnya untuk
menjadi rezeki kita, selalu saja ada cara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghantarkannya. Itu. Jadi sistem ini sebetulnya saya adopsi dari sebuah buku yang cukup terkenal. Bukunya judulnya Law of Attraction, dan juga di buku Magnet Rezeki, guys. Jadi kesampingkan kondisimu saat ini, kesampingkan yang itu kan kondisi kita saat ini, itu akan berlalu dan itu akan berlalu. Tetapi masa depan, impian kita itu harus kita rencanakan, kita gambarkan di dalam pikiran kita, mau seperti apa kita ya, 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Kita rencanakan, kita manifestasikan, kita kuatkan impian-impian itu ke dalam pikiran kita. Seperti ketika saya ingin memiliki seekor sapi, apa yang bisa saya lakukan? Saya memiliki dami, maka dami itu saya pelihara, kemudian saya lihat-lihat sapi, melihat konten YouTube tentang sapi, begitulah, sehingga informasi-informasi tentang sapi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan kita tidak perlu tahu, tidak perlu risau, atau tidak perlu pusing dengan bagaimana cara kita mendapatkan itu. Itu sudah kewenangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal itu memang menjadi rezeki kita, sangat mudah bagi Allah untuk menghantarkannya kepada kita ya. Jadi begitu. Dan beberapa orang, termasuk saya dulu juga mungkin, berpikir itu sangat-sangat sempit sekali. Ingin memiliki sesuatu, aku harus mendapatkan uang sekian, aku harus bekerja keras segala macam, walaupun itu bekerja keras, oke, dan itu harus dan kemudian merasa dirinya tidak pantas. Misalnya, gaji saya cuma segini, masa saya bisa begitu, gaji pekerjaan saya hanya begini, masa saya ingin seperti itu, semacam itu. Nonsen dengan kondisi kita saat ini. Kita harus berupaya untuk memperbaiki diri kita dengan mengisi pikiran-pikiran kita dengan informasi tentang apa yang kita inginkan. Jadi pernah juga suatu ketika itu saya pengen motor Matic, guys. Jadi pengen motor Matic, ya tidak punya uang. Saya tidak punya uang dulu ya, guys. Artinya untuk membeli sebuah motor itu, waktu itu tentu saya tidak memiliki uang. Kalau memiliki uang kan akhirnya tidak sekedar pengen, tentunya ketika memiliki uang pengen beli, tetapi kondisi tidak semacam itu. Ketika itu saya pinjem sepedanya teman, dinaiki, dirasakan, diimajinasikan seperti itu, guys. Dan akhirnya aku pun memiliki 2 motor Matic, guys. Itu, guys. Kamu bisa menggapai impian kamu terlepas dari kondisi kamu saat ini. Kondisi kamu saat ini bukan realita kamu di masa yang akan datang. Kondisi kamu saat ini ya saat ini saja kondisi kamu. Realita yang akan datang itu akan sangat dipengaruhi oleh pikiran kamu, bagaimana diisi oleh dengan informasi atau data di dalam otak kita tentang impian kita.
seperti contoh dari saya adalah ketika ingin memiliki sapi. Jadi ketika ingin memiliki sapi itu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nonton sapi, nonton sapi. Kemudian mungkin kita itu tadi mempersiapkan misalnya penyalahan, ditanami pakan sapi walaupun belum punya sapi. Kemudian kita punya damen misalnya seperti saya itu, kita kumpulkan walaupun belum cuma sapi. Pada damen saya itu kalau saya sampai kapok guys, kayaknya hampir 2 tahun guys, hampir 2 tahun, tetapi saya menjalani proses itu dengan santai aja guys. Tapi saya tetap yakin bahwa suatu saat pasti akan dapet itu sapi, karena tidak mungkin ada gula sementara semut tidak mengikuti. Tidak mungkin guys, setiap ada gula pasti ada semut. Dari mana datangnya semut? Ya itu kita kan tidak tahu dari mana tadi. Tahu-tahu sudah banyak kan ada semut itu yang mengitari gula itu, termasuk damen tadi guys. Kalau ada makanan sapi pasti suatu saat nanti sapi akan datang, entah bagaimana caranya. Dan kebetulan saja saya mendapatkan bantuan dari pemerintah guys. Yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah banyak juga, artinya sesuatu yang saya inginkan dan di kondisi saya tidak memungkinkan, tetapi akhirnya saya tetap mendapatkan itu guys. Luar biasa. Jadi kalau kamu belum pernah baca buku Law of Attraction dan Magnet Terjadi, baiknya baca guys. Baiknya baca, dan itu sangat, menurut saya itu sangat luar biasa. Dan saya praktekkan kepada diri saya sendiri dan juga dipraktekkan oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang-orang. Dan insya Allah ketika kamu memahami step by stepnya apa yang disampaikan di kedua buku itu, kehidupan itu sebetulnya hidup itu mudah dan akan semakin mudah ya. Oke guys, begitu cerita saya bagaimana akhirnya sapi itu datang kepada saya guys. Untuk saat ini memang belum menjadi hak saya sepenuhnya, dan itulah proses yang harus saya jalani. Dan kebanyakan orang itu tidak sabar dengan proses yang harus dijalani, inginnya itu seperti sulapim salapin celing barang langsung ada ya. Itu hanya terjadi di sulap guys, dan sulap itu tidak real. Sulap itu kan trik guys, tidak bisa jika tiba-tiba nanam pohon kemudian berbuah, tidak bisa, ada prosesnya. Tetapi memang otak kita ya sistem kerjanya mungkin seperti, artinya inginnya itu yang instan guys, inginnya yang instan. Jadi gitu guys, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Capai impianmu dengan mengisi otak pikiran kita dengan hal-hal yang bagus. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.